sahabat semua yang mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita berhak dikumpulkan bersama baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat yang disayang Allah, kita buka Al-Quran surah Al-Isra. Surah nomor 17, ayat yang ke-16. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang, ahlan wa sahlan. Semoga Allah memuliakan teman-teman semuanya. Ditulis di kolom komentar kita lagi bahas apa. Atau kalau teman-teman lihat ada judulnya itulah yang akan kita bahas di pagi ini kalau Allah menolong. Al-Quran surah 17, Al-Isra ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryah amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawl fadammarnaha tadmira. Al-ayah. Sahabat yang disayang Allah, Allah berfirman di ayat ini, dan jika kami Allah hendak membinasakan suatu negeri, maka kami Allah perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam suatu negeri, maka sepantasnya berlakulah terhadap mereka perkataan kami, maksudnya hukuman kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadammarnaha tadmira, dan kemudian kami binasakan negeri itu sebab apa yang mereka lakukan, yakni mereka berbuat durhaka. Sejatinya ayat ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita betul-betul taat kepada Allah dan tidak berbuat sedikit pun kemaksiatan yang ujung-ujungnya mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat harus tahu bahwa ketaatan mendatangkan keberkahan. Juga ada dalam ayat yang lain Allah berfirman, kalau suatu penduduk negeri itu beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, pasti kami turunkan berkah untuk mereka dari langit dan dari bumi. Ketaatan menghadirkan keberkahan untuk sekeliling tempat di mana ketaatan itu ada. Kenapa penting untuk sama-sama minimal dari satu RT yang minimal dari lingkungan kita terdekat ada yang taat. Siapa yang taat? Minimal kita lah, buat diri kita sendiri dulu sebelum buat pihak lain. Karena ketaatan itu mendatangkan barokahnya Allah datang ke satu wilayah tersebut, yang menyebabkan yang tadinya boleh jadi musibah Allah hendak datang ke satu wilayah tersebut, karena taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak jadi menurunkan azabnya atau musibahnya atau malapetakannya di satu wilayah yang sejatinya wilayah itu harusnya ditimpa ujian dan azab dari Allah. Karena apa? Karena ada orang yang taat dan masih sholat, masih sujud, masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah nyata kok, teman-teman. Tahun saya cek ke validan tahunnya dulu, ada kisah Duku Legetang tahun 1955. Ada satu wilayah yang dimana wilayah itu dulunya tahun 1955 itu identik dengan tempat mabuknya, main perempuannya, judinya, zinanya, dan perbuatan-perbuatan jahat dan keji ada di wilayah tersebut. Kemudian datang satu malam di mana Allah Subhanahu wa taala mengguyur malam itu dengan hujan yang deras luar biasa, badai petir luar biasa. Kemudian ada suara besar menggelegar yang ketika pernah ngisi di salah satu daerah di dekat-dekat sana, ada seorang ibu sudah tua, udah senja usianya, terus menceritakan pada sesaat sesudah kami selesai kajian, waktu itu lagi ngobrol-ngobrol santai, terus boleh cerita, waktu itu saya kejadiannya itu pas saya umurnya sekitar 8 atau 9 tahunan. Ibu itu cerita begitu. Jugler, begitu kerasnya suara itu, dan besoknya dilihat dari mana asal suara tersebut, dan masyarakat ternyata kaget. Ada sebuah wilayah yang Allah timpahkan daripada
tanah Allah timpahkan daripada ada seperti kayak bukit itu dipotong bukitnya, terus potongan bukitnya itu menutup daripada tempat wilayah tersebut, teman-teman, yang biasa dipakai untuk bermaksiat kepada Allah itu. Dan betapa kagetnya masyarakat, mereka-mereka yang sering berbuat maksiat di tempat itu akhirnya tenggelam, akhirnya dibinasakan oleh Allah, dikubur hidup-hidup, ditutup lewat tanah yang Allah timpakan dengan potongan bukit yang ditimpakan kepada mereka. Allahu Akbar walillahilham, subhanallah amma yusyrikun. Sahabat-sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak pernah kekurangan cara dan Allah nggak pernah kekurangan jalan kalau Allah mau menimpakan satu ujian kepada kita. Tapi yang perlu kita jaga adalah gimana cara supaya minimal jangan sampai azab dan ujian Allah itu datang di tengah-tengah kehidupan kita. Salah satu caranya adalah Al-Quran surah Al-Isra ayat yang ke-16. Ini akan kita kaji dan kita bahas bagaimana para ulama katakan makna daripada dan jika kami Allah hendak membinasakan suatu negeri. Maksudnya adalah Allah itu bisa saja membuat satu negeri itu jadi binasa, semuanya binasa. Maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu supaya taat. Tapi ternyata nggak taat, akhirnya dibinasakan. Karena yang Allah berikan kelapangan rezeki, enggan berbagi. Karena yang Allah berikan kekuasaan, enggan. Mereka enggan memberikan manfaat. Karena orang-orang yang berilmu di tengah-tengah mereka nggak mau nyisipin ilmu di tengah-tengah masyarakat. Karena orang-orang yang punya adab dan punya akhlak masih hanya terhenti pada dirinya sendiri dan belum mau mengajarkan kepada yang lain tentang adab dan akhlaknya. Jadi ini tuh soalan kita dan gimana lingkungan kita dan apa peran kita buat beliau. Ada peran, ada. Apa peran kita? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan teman-teman tahu itu. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, kecuali orang yang beramal salih, mereka saling menasihati di dalam kebenaran, saling menasihati menetapi kebenaran itu dengan penuh kesabaran. Perlu sabar nggak kita membersamai dan mengingatkan orang untuk taat sama Allah? Perlu sabar. Mengingatkan orang untuk sholat, perlu sabar. Mengajak orang untuk berderma, perlu sabar. Menyisipkan ilmu yang rutin, yang konsisten, yang tidak pernah bolong kalau bisa, kalau misalkan memungkinkan, tanpa sedikit pun tidak ada pengharapan kepada manusia kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jal. Perlu sabar nggak di atas itu semua? Perlu sabar.